ajarkan? Ya betul, ada 2 macam jurus. Ya, ada 2 macam jurus diajarkan. Bisa belajar jurus lama dan bisa belajar jurus baru. Ya, sehingga nanti ujungnya ya sama, disahkan ya bareng ya, gitu seperti itu. Ya, itu terjadi di Surabaya, terjadi di Malang, terjadi di Madiun sendiri, terjadi di Solo, terjadi di Jogja dan lain-lain. Itu. Nah, pada tahun 2013 ya, jadi pada itu ketua umumnya Sejahtera-T itu Bapak Tarmaji Budiarsono itu mengeluarkan surat nomor 44 tanggal 3 Juni tahun 2013 yang intinya bahwa ajaran di Sejahtera-T itu hanya mengajarkan ajaran jurus perubahan tahun 1956 ya, terdiri dari 61 sampai 90, jurus 1 sampai 36 dan lain-lainnya ya. Sementara di surat itu juga disebutkan ya, bagi mereka yang masih mengajarkan ajaran Esa PSC ya, dalam garis miring ya pelestari jurus lama atau PJL, itu diminta ya mendirikan organisasi sendiri ya dan mundur dari Sejahtera-T. Nah, seperti itu ya. Oleh karena itu pada tahun 2013 itu ya, kami pada generasi kedua dan ketiga ya, jadi generasi pertamanya itu adalah murid-murid Pak Arjo Temo langsung ya, yang mempunyai murid beberapa orang juga okay. Akhirnya yang masih mempertahankan ajaran jurus SAPSC ya, ajaran SAPSC itu berkumpul ya, berkumpul di Karanganyar, di Jaten Karanganyar sana ya. Akhirnya kita menelurkan sebuah kesepakatan ya, karena jurus SAPSC sudah tidak boleh diajarkan di Sejahtera-T, maka kita harus mempunyai wadah baru, harus membuat wadah baru ya. Maka mereka-mereka yang berkumpul tadi yang masih melestarikan ajaran jurus-jurus lama, maka bersepakat ya, mendirikan organisasi baru yang dinamakan Persaudaraan Setiahati Pilangpango. Itu berdiri deklarasi tanggal 22 September tahun 2013 itu. Jadi nah seperti itu, jadi sejarah singkatnya seperti itu. Jadi masih ada beberapa murid generasi kedua pada saat itu, antara lain Bapak Darmo Sanyoto itu sebagai istilahnya muridnya ya Bapak Jindro Darsono di Surabaya. Lalu ada Bapak Slamet Riyadi dan Bapak Joko Kuncoro, itu muridnya Bapak Hasan Suwarno ya, ya, itu yang ada di Solo. Lalu Bapak Suwiknyo Dibyo Martono itu muridnya Bapak Santoso, itu di generasi kedua itu ya. Lalu saya sendiri itu saya muridnya Bapak Harsono, nanti putranya Bapak Arjo Utomo, Bapak Harsono itu. Jadi saya termasuk ya generasi kedua ya, itu dua. Dan ada Bapak Haryono itu muridnya Bapak Arjo Marjut. Arjo Marjut itu putra angkatnya Bapak Arjo Utomo. Dan ada lagi Bapak Agus Santoso dari Malang, itu muridnya Bapak Sumo Sudarjo. Sumo Sudarjo itu dari Porong dulu, jadi generasi kedua. Pertama kita adalah generasi kedua. Itu sepakat akhirnya kita melestarikan ajaran SAPSC dengan nama Persaudaraan Setiahati. Setelah kita sepakat pada tanggal 22 September tahun 2013 itu di Jaten kita langsung deklarasi bahwa kita menyatakan telah berdiri organisasi ESA baru bernama Persaudaraan Setiahati Pilangpango. Jadi kalau ngomong dasar ajarannya yang jelas kita meneruskan ya, jadi melestarikan ajaran Bapak Arjo Utomo, baik itu gerakan fisiknya maupun gerakan kerohaniannya. Nah, dengan dasar kita mempertajam
hakikat setia hati itu sendiri. Ya. Hakikat setia hati itu sangat dalam maknanya, sehingga kalau belajar setia hati itu harus dipahami dulu, karena kalau setia hatinya tidak dipahami, itu materi pencak silatnya ini bisa menjadi alat bagi yang bersangkutan itu untuk berbuat semenang-menang, ya, karena bela diri itu kan identik dengan kekerasan, kekerasan. Maka kalau istilahnya keesaknya tidak mateng, ya tidak mateng, jadi setia hatinya tidak mateng, itu pencak silat yang dimiliki ini justru akan menjadi alat bagi yang bersangkutan, itu menjadi sarana kekerasan, ya, kekerasan untuk orang lain gitu. Namun kalau esanya itu dipahami, maka dia tidak akan mau menggunakan kekerasan itu, karena dasar dari setia hati itu bagaimana kita sebagai orang Isa itu bisa menyelami, ya, ke dasar hati itu sendiri, dan hati itu ada titik tengahnya, ya, titik tengahnya itu di dalam itu kita sebut sebagai telengi hati, ya. Disitulah tempat berkomunikasinya sebetulnya antara manusia dengan Tuhan itu sendiri. Maka istilahnya di Esa, agar kita bisa ketemu dengan sang Roso sejati atau sang Guru sejati, maka ketika sudah bisa ketemu sang Guru sejati, maka orang Esa itu adanya ketentraman, kedamaian, dan kebaikan semua perilakunya, sehingga tidak akan mau menggunakan kekerasan sebagai jalan keluar permasalahan hidupnya, seperti itu. Jadi dasar ajarannya memperdalam esanya itu sendiri, ya, di luar ajaran-ajaran fisik yang memang dulu diwariskan oleh Bapak Arjutomo berupa materi-materi pencak silat itu semua itu. Nah, untuk ini Pak, falsafah atau semboyan atau mungkin kata ketemu dengan apa ya, menyebutnya yang sering kan biasanya kan setiap perguruan punya semboyan, ya. Nah, itu apa ya Pak yang ada di Setia Hati Bangku gitu? Iya, jadi semboyannya Setia Hati Pilang Bangku itu, ya, itu dalam bahasa Jawa